Prediksi soal P3K 2021 tes bakat skolastik guru. Simak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Pada video ini kita akan belajar bersama soal-soal skolastik P3K khususnya penalaran analitis. Dan sebelumnya akan saya informasikan bahwa Bimbel Kita Lulus ada diskon 50% plus potongan harga 40.000 untuk pembelian paket belajar. Informasi selengkapnya silahkan teman-teman join di grup WA yang ada di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan soal yang berikut ini. Bacalah teks berikut ini. Dina, Vina, Lina, Nina, dan Tina adalah teman satu kelas. Nilai rapot Dina dan Nina masuk dalam peringkat 10 besar. Peringkat Tina tidak lebih baik dari Vina. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap peringkat Vina. Dina memperoleh peringkat 10, sedangkan Vina 2 peringkat di bawah Dina. Pertanyaan nomor 1. Urutan peringkat dari yang paling atas dari kelima anak tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk memudahkan mengerjakan soal ini kita buat dulu coretan-coretan sederhana sesuai dengan bacaan. Dina dan Nina masuk dalam peringkat 10 besar. Peringkat Tina tidak lebih baik dari Vina. Berarti kita tulis peringkatnya Tina itu ada di bawah peringkat Vina seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap Vina. Nah, berarti peringkatnya Lina ini di atasnya Tina, tetapi di bawahnya Lina. Kita tulis seperti ini, di tengah-tengah antara Vina dan Tina. Kemudian Dina memperoleh peringkat 10. Berarti Dina ini ranking 10 ya. Dan sedangkan Vina 2 peringkat di bawah Dina. Berarti Vina ada di ranking 12 dan Dina 10. Nah, karena yang masuk 10 besar itu ada Nina dan Dina, otomatis ranking Nina itu paling tinggi di atasnya Dina, karena Nina dan Dina itu masuk 10 besar dan Dina ranking 10. Jadi Dina itu antara ranking 1 dan ranking sampai ranking 9. Dan kalau sudah jadi bagan seperti ini, kita sudah tahu jawabannya. Urutan ranking dari yang paling atas yaitu yang C. Nina, Dina, Vina, Lina, dan Tina. Soal yang kedua, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, soal ini masih berhubungan dengan teks bacaan pada soal nomor 1. Karena kita tadi sudah membuat draft, maka kita akan lebih mudah dan lebih cepat dalam menjawab soal ini. Yang A, peringkat Dina lebih baik dari Nina. Ya, ini jelas salah. Dina itu ranking 10. Karena Nina juga masuk 10 besar, maka otomatis Nina itu antara ranking 1 sampai dengan ranking 9. Jadi A ini salah. Yang B, hanya Tina yang tidak masuk peringkat 10 besar. Ini juga salah. Yang masuk 10 besar hanya Nina dan Dina. Sedangkan Vina, Lina, dan Tina itu mereka sama-sama tidak masuk 10 besar. Jadi B ini salah. Yang C, Nina adalah juara kelas. Ini juga salah. Mengapa salah? Nina itu tidak bisa dipastikan dia itu ranking 1, 2, 3 atau berapa. Yang jelas Nina itu antara ranking 1 sampai 9, tapi tidak bisa dipastikan dia itu juara kelas. Yang D, Vina memperoleh peringkat ke-12 di kelasnya. Nah, ini jawaban yang benar karena sesuai dengan draft tadi. Vina itu rankingnya nomor 2 di belakang Dina. Jadi dia ranking 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, jika Tina memperoleh peringkat ke-18, kemungkinan peringkat Lina adalah titik-titik. Kita sudah ketahui Vina itu ranking 12, dan jika Tina ranking 18, maka kemungkinan peringkat Lina itu ada di ranking 13 sampai dengan 17. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling memungkinkan adalah jawaban yang B, ranking ke-15. Soal yang keempat, kembali ada bacaan. Adi dan Denny adalah anak dari pasangan suami istri Benny dan Celia. Edo adalah anak dari pasangan Denny dan Vania. Adi dan Gina mempunyai anak namanya Hero dan Jessica. Pertanyaannya, hubungan Hero dan Edo disebut titik-titik. Sama seperti soal yang nomor 1 tadi, kita buat dulu draftnya atau bagannya. Adi dan Denny adalah anak dari pasangan suami istri Benny dan Celia. Kita buat seperti ini.
Adi dan Denny itu anaknya Benny dan Celia. Kemudian Edo itu adalah anak dari pasangan Denny dan Vania. Jadi Denny dan Vania itu punya anak namanya Edo. Kita gambar seperti ini. Dan Adi dan Gina mempunyai anak namanya Hero dan Jessica. Adi ini kita tulis menikah dengan Gina, punya anak namanya Hero dan Jessica. Dan dari bagan silsilah ini kita bisa tahu Hero dan Edo. Hero itu anaknya Adi dan Edo itu anaknya Denny. Adi dan Denny itu adalah saudara kandung. Jadi hubungan Hero dan Edo adalah ya yang A, saudara sepupu. Soal yang kelima, hubungan Benny dan Jessica adalah hubungan antara titik-titik dan titik-titik. Kita lihat pada silsilah. Benny itu punya anak namanya Adi. Kemudian Adi menikah dengan Gina dan punya anak namanya Hero. Jadi hubungan Benny dan Hero adalah ya betul sekali, kakek dan cucu yang D. Soal yang keenam, hubungan Gina dengan Celia adalah titik-titik. Oke, kita lihat pada bagan. Celia itu punya anak namanya Adi. Dan Adi itu adalah suami dari Gina. Jadi hubungan antara Gina dan Celia adalah Gina itu menantunya dan Celia itu adalah mertuanya. Jadi jawabannya adalah yang B, Gina menantu Celia. Jadi sangat mudah dan cepat kan teman-teman. Hanya dengan satu bagan teman-teman bisa mengerjakan beberapa soal sekaligus. Soal yang ketujuh, Jessica memanggil Denny dan Vania dengan sebutan titik-titik. Oke, kita lihat pada silsilah. Jessica itu anaknya Adi. Kemudian Adi punya saudara namanya Denny dan Denny itu menikah dengan Vania. Jadi Jessica itu memanggil Denny dan Vania dengan ya yang B, paman dan bibi. Yang kedelapan, hubungan Gina dengan Adi adalah titik-titik. Kita lihat pada bagan. Gina itu adalah istrinya Adi. Jadi hubungannya adalah ya yang A, suami dan istri. Jadi hanya dengan satu bagan ini teman-teman, tipsnya teman-teman membuat sebuah bagan dulu. Nah, teman-teman bisa mengerjakan beberapa soal sekaligus. Jadi untuk menghemat waktu juga. Pokoknya kalau ada soal seperti ini, ada bacaan, teman-teman gambarkan dulu atau tulis dulu draftnya untuk memudahkan. Kemudian untuk soal berikutnya kembali ada teks bacaan. A, B, C, D, dan E adalah 5 orang diplomat. A hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan Jerman. B bisa berbicara bahasa Perancis, Jepang, dan Cina. C hanya bisa berbicara bahasa Jerman. D hanya bisa berbahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Sedangkan yang E hanya bisa berbicara bahasa Perancis dan Jerman. Oke, seperti yang sebelumnya, kita gambarkan dulu draftnya, bagannya untuk memudahkan memahami bacaan ini. Dan sebelum mengerjakan, buat dulu tabel seperti ini, draft untuk memudahkan. Dan isi sesuai dengan teks bacaan. A itu bisa bahasa Inggris dan Jerman, B itu Perancis, Jepang, dan Cina, C hanya bisa Jerman, D Inggris, Jepang, dan Cina. Sedangkan yang E bisa bahasa Jerman dan Perancis. Ini wajib teman-teman lakukan untuk memudahkan langkah ke depannya. Pertanyaannya, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah titik-titik. Langsung saja lihat pada tabel siapa yang menguasai lebih dari 2 bahasa. Berarti di sini yang menguasai 3 bahasa, yaitu diplomat B menguasai Perancis, Jepang, dan Cina, dan diplomat yang D dia bisa bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Jadi jawabannya adalah yang D, diplomat B dan D. Soal yang ke-10, diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina adalah titik-titik. Nah, kembali lihat pada tabel, yang bisa bahasa Jepang dan Cina adalah diplomat B dan diplomat D. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang ke-11, jika 2 orang diplomat berkomunikasi, yang membutuhkan penerjemah adalah titik-titik. Berarti yang butuh penerjemah berarti mereka adalah diplomat yang tidak punya kemampuan bahasa yang sama. Kita lihat yang A, diplomat A dan D. Mereka ini sama-sama bisa berbahasa Inggris, jadi mereka tidak perlu penerjemah. Jadi A ini salah. Yang opsi B, diplomat B dan E. B dan E ini mereka sama-sama bisa bahasa Perancis, jadi mereka tidak perlu penerjemah. Yang opsi C, diplomat B dan C. Nah, ini mereka tidak punya kemampuan bahasa yang sama. Yang C ini
hanya bisa bahasa Jerman, dan yang B, dia bisa bahasa Perancis, Jepang, dan Cina. Mereka tidak punya kemampuan bahasa yang sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12, Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Kita tulis dulu bagannya, draftnya, untuk memudahkan. Jihan itu lebih pintar dari Beno, jadi kita tulis Jihan itu di atasnya Beno, seperti ini. Kemudian Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Kita tulis Jihan itu di atasnya Susan dan Arman. Kalau sudah, sekarang kita cek pada opsi jawabannya. Yang A, Jihan paling pintar di antara mereka. Apakah benar? Sesuai dengan draft, benar. Jihan itu paling pintar di antara Beno, Susan, dan Arman. Jadi A ini benar. Soal yang ke-13, Afni lebih muda daripada Zainuri. Zainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Maka untuk menjawab ini kita buat dulu draftnya supaya lebih mudah. Afni itu lebih muda dari Zainuri. Kita tulis Afni, di bawahnya Zainuri. Kemudian Zainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Kita tulis Wiwin dan Dias itu di atasnya Zainuri, seperti ini ya. Setelah itu kita lihat pada opsi A, B, C, D, dan E nya. Yang A, Zainuri paling tua di antara mereka. Salah, Zainuri itu masih lebih muda dari Wiwin dan Dias, jadi dia bukan yang paling tua. Yang B, Wiwin dan Dias punya umur yang sama. Ini juga salah, tidak bisa dipastikan. Mereka, yang jelas mereka itu lebih tua daripada Zainuri, tapi tidak bisa dipastikan apakah mereka itu usianya sama atau berbeda. Yang C, Dias lebih muda dari Zainuri. Ini jelas salah ya, Dias itu lebih tua dari Zainuri. Yang D, Afni paling muda di antara mereka semua. Nah, ini benar. Dalam draft terlihat kalau Afni itu paling muda di antara Wiwin, Dias, dan Zainuri. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang ke-14, Hana merupakan salah satu karyawan perusahaan X. Banyak di antara karyawan yang sering terlambat. Ikhwan merupakan karyawan perusahaan X. Dengan demikian, titik-titik. Sama seperti yang sebelumnya, kita buat dulu draftnya untuk lebih memudahkan. Kita buat peta konsepnya. Hana, dia itu karyawan X. Dan karyawan X itu banyak yang telat, tetapi tidak semuanya. Banyak yang telat, tapi tidak semuanya. Yang telat banyak, yang tidak telat hanya sedikit. Kemudian, Ikhwan juga karyawan X. Seperti ini ya draftnya. Lalu kita lihat pada opsinya. Yang A, teman-teman Hana semuanya sering terlambat. Ini salah, tidak bisa dipastikan. Yang terlambat banyak, tapi tidak semuanya. Kemudian yang B, Ikhwan mungkin teman kerja Hana. Ini benar, karena Ikhwan sama-sama karyawan di X. Jadi mereka mungkin saja mereka itu teman. Soal yang ke-15, jika Resna minum obat maka dia sembuh. Jika Resna sembuh maka dia akan berangkat kerja. Ternyata Resna tidak masuk kerja, berarti titik-titik. Untuk memudahkan, teman-teman bisa membuat draft seperti ini. Resna minum obat, maka dia sembuh, maka dia kerja. Kalau Resna tidak minum obat, maka dia tidak akan sembuh dan tidak akan kerja. Dan dalam soal ternyata Resna tidak masuk kerja, berarti dia tidak sembuh dan tidak minum obat. Jadi jawabannya adalah yang A. Resna tidak minum obat dan tidak sembuh. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam soal skolastik untuk persiapan P3K 2021, silahkan teman-teman klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.